Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan tetap melanjutkan pembicaraan masalah bisnis kecil tanpa modal. Cuma bermodalkan satu buah kartu SIM card, kota, dan HP istilahnya, dan ada satu email yang aktif. Itu namanya istilahnya bukan tidak ada modal sih, namanya tetap ada modal, cuma modal kecil mempunyai dan berpeluang berpotensi besar menjadi keuntungan yang besar, berpeluang besar bisa menjadi sukses. Dan tak lupa pula pada hari ini kita momen Idul Adha ini saya keluarga beserta seluruh tim, seluruh manajemen tim Geraha Suksespreneur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga dengan adanya hari raya yang fitrah ini, hari raya kurban ini, kita terlahir kembali untuk bersemangat, termotivasi menjadi inspirasi untuk untuk melanjutkan visi dan misi kita yang telah kita tetapkan terdahulu. Istilahnya ini kita sebagai atau niatan menjadi pengusaha ataupun menjadi pebisnis ataupun misalnya berbisnis online maupun offline, istilahnya kita tetap setiap hari harus ada asupan energi untuk otak. Artinya kalau saya pun tetap banyak selalu tiap hari hobi saya selalu belajar, selalu membaca. Soalnya membaca buku, istilahnya kita juga banyak bergaul, tetap kita mengandalkan silaturahim, tetap mengandalkan relationship, dan kita memperbanyak pertemanan. Pada masalah yang hari ini kita istilahnya modal kecil, bisnis besar, dan menjadi peluang menjadi sangat besar untuk sukses. Kita punya satu SIM card, mempunyai email yang aktif, itu kita bisa jadikan sebagai peluru, sebagai amunisi untuk membuat kesuksesan demi kesuksesan. Satu SIM card dan satu email yang aktif dan juga kota yang aktif disertai, walaupun kita tidak mempunyai peralatan yang canggih seperti atau modal minim sama sekali, misalnya tidak ada mempunyai laptop, kita juga bisa membuat istilahnya berbisnis di marketplace, bisa di akun WA. Tetap video saya ini untuk selalu menampilkan yang inovasi, artinya kita selalu memberi motivasi untuk berbisnis. Apalagi kita misalnya masih berjiwa muda, masih kalangan mahasiswa, pelajar mahasiswa, itu jiwa petualangannya masih luar biasa dahsyatnya. Saya pun sejak muda, sejak umur sekitar 10 tahun saya sudah berbisnis. Dulu saya banyak jualan baik jualan keliling, sampai kita jualan es lilin, es wadai, istilahnya es kue, sampai kita mempunyai peternakan ikan hias seperti ikan moli, dulu tuh ikan layar, ikan cupang, dan ikan gapi. Itu saya sudah lakukan sejak umur sekitar antara 9 hingga 10 tahun sampai kuliah. Sampai sudah kuliah D3 atau maupun sarjana, saya tetap membiayai sampai membeli motor, itu biaya saya sendiri. Alhamdulillah sudah mandiri. Masalah yang tadi itu bisnis kecil mengandalkan kota bisa berpeluang besar, itu bagaimana caranya? Jadi begini, kita tetap mengandalkan silaturahim, pertemanan, memperbanyak kawan, kita tetap mencari ilmu, kita tetap selalu belajar, dan sering-seringlah kita bergaul dengan para pengusaha, misalnya dengan para pedagang, para bisnis online maupun offline. Istilahnya jika kita bergaul dengan orang yang jualan parfum, tidak banyak atau sedikit kita akan kecepatan baunya. Sama istilahnya kita bergaul dengan orang pembengkel, misalnya bagian otomotif, sedikit tidak banyaknya kita kecipratan olinya. Tetap cuma dibarengi dengan tetap kita ilmu agama yang paling utama, artinya pondasi dasar ilmu agama setelah kita menekuni terjun ke bisnis. Jadi begini, modal kecil bisa berpeluang yang besar menjadi sukses, itu macam-macam caranya. Misalnya kita punya modal kecil, cuma syaratnya harus ada kemauan di mana setiap ada kemauan di situ pastilah ada jalan yang terbuka, insya Allah.
asal kita dengan niat yang tulus, dengan semangat yang tinggi, tanpa menyerah, tanpa istilahnya pantang menyerah, pantang mundur, selalu melaksanakan usaha ikhtiar. Istilahnya kita masih bisa bertahan, jangan menyerah dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Buktinya selama pandemi ini istilahnya jadi begini, jangan mengandalkan misalnya kita sudah, ini saran bagi yang sudah jadi mapan, istilahnya bagi yang sudah jadi pegawai negeri, sudah maupun jadi karyawan maupun karyawan swasta, karyawan negeri, jangan mengandalkan satu penghasilan, jangan cuma mengandalkan penghasilan aktif income. Istilahnya carilah alternatif lain, artinya pendapatan lain, pendapatan yang pasif income, lebih bagus lagi jika ada dana berlebih, kita coba main-main, kita menambah penghasilan di bisnis, misalnya bisnis properti untuk menambah aset dan investasi yang lainnya, misalnya tanah kebun, asal yang cari yang produktif. Kita mengandalkan misalnya kebun macam-macam lah, ada kebun sayur, kebun buah-buahan dan lain sebagainya. Cuma kembali ke bisnis yang modal kecil tadi yang bisa berpulang menjadi besar. Jadi begini, kita kan sekarang zamannya sudah sangat canggih dan serba teknologi. Artinya kita banyak memanfaatkan media internet, misalnya menggunakan yang kota yang kita tadi. Media internet sekarang, di zaman sekarang istilahnya mencari rezeki di media internet, di media sosial atau di virtual itu sangatlah mudah, insya Allah, asal ada kemauan dan di situ pasti ada jalan. Kita bisa jadi alternatif, kita menggunakan kota, kita bisa jadi pertama, kita bisa menjadi blogger, bisa menjadi YouTuber, bisa menjadi selebgram di Instagram. Itu semakin banyak kita input, misalnya kita mempunyai konten yang berkualitas, konten yang bagus, konten ataupun yang menarik bagi pemirsa, bagi para pembaca rubrik kita, itu semakin banyak follower. Nah, disitulah kita istilahnya investasi aset kita di follower, dan di konten kita itu adalah merupakan sebagai aset. Semakin banyak orang yang mengikuti dan semakin hari semakin banyak follower, itu bisa sekarang istilahnya namanya, jika banyak di Instagram itu banyak pengikut follower ataupun artis Instagram itu dinamakan selebgram. Nah, dari selebgram itu biasanya banyak email-email yang masuk untuk me-endorse beberapa produk di akun kita. Itu salah satunya. Kemudian jadi blogger juga bagus, itu biasanya dihasilkan blogger itu cuma tidak ada yang instan, itu aja. Harus rutin, harus istiqomah, harus konsisten, istiqomah, dan harus sabar. Hampir tiap hari, misalnya setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari, tapi konsisten. Dan kita menyediakan konten-konten yang menarik, misalnya konten-konten yang bagus, konten-konten yang lagi trending saat ini, biasanya banyak follower. Jadi kalau istilah di blog itu banyak yang view. Biasanya di blog itu pendapatan dari banyaknya hasil view, hasil banyaknya orang yang membaca ataupun orang yang memfollow. Memfollow artinya mengikuti blog kita. Biasanya itu dibayar per bulan itu atau per hari, seperti YouTuber itu per hari. Biasanya kalau untuk YouTuber itu biasanya sudah kita mendapat monet itu lebih dari 4.000 jam tayang, dan subscribernya minimal 1.000, biasanya itu sudah menghasilkan per hari. Untuk yang modal kecil tadi itu bisa kita membuat akun, kita bisa melaksanakan dropship dengan berbagai teman-teman yang mempunyai bisnis bermacam-macam lini. Kita bisa menawarkan agar kita ikut menjualkan, istilahnya broker atau maklar di kita penjualan produk itu, istilahnya dinamakan dengan dropship. Kita tinggal minta foto dengan kawan pedagang itu, kita minta izin untuk mengupload di akun-akun bisnis kita, misalnya di Bukalapak, di ID, Tokopedia, di WA, di Instagram, di Bukalapak, di Shopee, di blog dan lain sebagainya. Itu kita bisa dijadikan pendapatan tambahan atau passive income. Cuma sangat bagus untuk para mahasiswa atau pelajar yang coba-coba bisnis dengan modal kecil, daripada kita setiap hari menghambur-hamburkan kuota. Masalahnya untuk zaman sekarang hampir tidak ada yang gratis kuota, kita tetap beli
Ada yang paket per bulan, ada yang paket per minggu. Itu istilahnya kuota kita jangan dibuang secara percuma. Hasilnya jangan cuma membaca atau melihat status orang, melihat produk orang, ataupun sebagai kita konsumen, kita sebagai pembeli. Lebih baik kita memanfaatkan kuota yang ada, kita sebagai pebisnis ataupun sebagai penjual di lapak online. Pokoknya bagi yang muda, teruslah berusaha, teruslah berkreasi, teruslah berinovasi, teruslah berkreatif dan lain sebagainya untuk bertahan di zaman sekarang. Apalagi sama juga halnya dengan para yang khusus yang mengandalkan aktif income. Untuk saat ini misalnya para aktif income itu, untuk saat sebelumnya para orang yang penghasilan yang cuma aktif income atau mengandalkan cuma satu penghasilan, untuk sebelum di masa pandemi, di masa corona itu hampir semuanya merasa aman. Cuma saat terjadi pandemi itu terasa banget. Bagi yang aktif income cuma mengandalkan satu penghasilan itu akan sangat terasa luar biasa. Terasa istilahnya terasa hampir kekurangan. Masalahnya setiap hari kita keluar dana, tiap hari ada yang dana yang wajib, kan dana untuk yang kayak sejenis PDAM, kuota, sekarang hanya di bahan yang wajib kuota, listrik dan lain sebagainya. Atau apalagi yang sudah banyak mempunyai angsuran, bermacam-macam angsuran, itu akan sangat terasa banget jika mengandalkan aktif income. Nah, untuk pokoknya di masa pandemi hampir terasa bagi yang mengandalkan yang artinya berada di zona aman, di zona nyaman, cuma mengandalkan aktif income, itu sangat terasa. Banyak kawan-kawan halnya itu terjadi juga dengan banyak kawan-kawan saya yang cuma asal-asalnya waktu dia sebelum pandemi masih merasa aman mengandalkan aktif income. Sekarang setelah pandemi banyak mengandalkan mencari pendapatan yang pasif income, artinya tambahan. Kenapa saya menceritakan masalah pasif income untuk artinya pendapatan tambahan? Karena di zaman sekarang itu serba mahal. Misalnya kita semakin tahun kan kebutuhan pendidikan, kebutuhan anak-anak, kebutuhan konsumsi, kebutuhan setiap hari, sebaik pun kebutuhan misalnya itu biaya listrik akan selalu mengalami peningkatan. Kalau kita mengandalkan di zona nyaman atau mengandalkan aktif income, itu semakin tahunnya akan semakin kekurangan. Sedangkan kenaikan gaji kita di aktif income itu kemungkinan hampir tidak ada kenaikan, kemungkinan 2 tahun sekali, 5 tahun sekali baru ada mengalami kenaikan. Oke, demikian informasi daripada saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi yang mau berbisnis, baik bisnis online maupun offline. Istilahnya jangan menyerah, pantang mundur. Jangan mudah berputus asa dalam hal berbisnis, karena bagi pengusaha sejati bisnis itu istilahnya kehidupan. Semakin banyak tantangan atau masih makin banyak risiko, sangat disukai oleh para pebisnis termasuk saya. Saya sangat menyukai tantangan dan macam-macam tantangan dan rintangan dalam hal membangun usaha. Jangan cuma mengandalkan aktif income. Marilah kita untuk saat ini detik ini tahun 2020 mulailah membangun aset dan investasi untuk pendapatan tambahan sebagai passive income. Dan terkadang passive income ini lebih banyak penghasilannya, pendapatannya daripada aktif income. Bagi anak muda, pokoknya berkreasi terus, perbanyak kawan yang ahli, itu banyak berkawan dengan para mentor-mentor, para pengusaha ataupun para pebisnis yang sudah sukses ataupun yang sudah terjun lama di dalamnya. Pokoknya terus bersemangat. Silahkan like. Demikian info sukses daripada saya. Tetap ikuti channel saya Geraha Sukses Preneur. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan silahkan share. Mudah-mudahan informasi kalimat motivasi ini memberi motivasi, inspirasi bagi Anda semua. Demikian info daripada saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pebisnis, menjadi pengusaha, menjadi pedagang baik online maupun offline, sukses dunia dan akhirat. Terus ikuti channel saya Geraha Sukses Preneur dan silahkan share. Mudah-mudahan informasi video ini, tontonan ini menarik dan menambah inspirasi bagi Anda. Jangan menyerah di masa sekarang.
tetap laksanakan usaha, tetap melakukan usaha ikhtiar, perbanyak kawan, perbanyak relationship, perbanyak partnership, dan perbanyak silaturahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam sukses tetap bersama channel saya Geraha Sukses Premier.